Ya. Nah, Bapak Ibu, pertemuan yang pertama seperti yang tertulis di RPS itu, tema kita adalah ini, Bapak Ibu ya. Jadi ini baru pengantar ya. Tapi sebelum ke sini saya ingin mulai dari sini dulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin mulai dari sini dulu supaya nanti kita tahu persis posisi penelitian itu ada di mana gitu ya. Baik. Jadi ini saya beri judul satu slide ini saya beri judul daur kehidupan perguruan tinggi ya. Daur kehidupan perguruan tinggi ya. Jadi kehidupan perguruan tinggi itu daurnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi karena daur maka berarti itu mutar terus begitu ya. Jadi berputar terus. Nah, saya ingin bertanya dulu ke Bapak Ibu ya. Apa bedanya sekolahan dan perguruan tinggi? Apa bedanya sekolahan dan perguruan tinggi? Bedanya apa Bapak Ibu? Boleh dibuka mikrofonnya ya Bapak Ibu ya. Apa bedanya sekolahan dan perguruan tinggi? Karena kita nggak boleh menganggap sama. Kayaknya Pak Fahmi nih mau bicara nih Pak Fahmi. Sebenarnya mohon izin Pak, masih di sekolah jadi agak berisik. Oh, Sekolahan dan perguruan tinggi, kalau sekolah kita tanpa pengabdian, kalau perguruan tinggi kita ada pengabdian ya. Mungkin itu saja perbedaannya. baik, baik, baik. Menurut Pak Fahmi, kalau di perguruan tinggi itu ada pengabdiannya. Kalau di sekolah nggak ada pengabdiannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Fahmi ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Jadi, setuju ya dengan Pak Fahmi ya. Ada bagian yang betul ya disebut oleh Pak Fahmi ya. Jadi ada dharma yang itu diamanahkan kepada perguruan tinggi, tapi tidak diamanahkan kepada sekolahan, gitu ya. Jadi kalau di sekolahan itu dharmanya adalah pendidikan dan pengajaran dan pendidikan itu dharmanya ya. Tapi kalau di perguruan tinggi itu mengemban kalau yang populer istilahnya adalah tridharma, begitu Pak ya. Tridharma perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu mengemban tiga dharma. Meskipun istilah tiga dharma itu sudah mulai dikritik oleh sebagian profesor ya. Salah satunya adalah Prof. Maman Jauhari. Itu mengkritik istilah tridharma perguruan tinggi itu ya. Jadi menurut Prof. Maman itu mestinya bukan tridharma tapi catur dharma ya. Jadi mestinya bukan tiga dharma tapi empat dharma atau catur dharma. Nah, empat dharma itu ya, jadi tridharma aja ya, karena istilah yang populer sekarang masih istilahnya adalah tridharma ya. Itu adalah yang pertama penelitian ya, yang kedua pendidikan dan pengajaran ya, yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Jadi tridharma itu ya, yang pertama penelitian, yang kedua pendidikan, yang ketiga pengabdian. Meskipun kalau usulannya Prof. Maman itu ditambah satu lagi, sehingga urutannya menjadi penelitian, publikasi ilmiah, pendidikan, dan pengajaran. Gitu ya. Nah, saya cenderung suka modelnya yang diusulkan oleh Prof. Maman itu ya, jadi menjadi empat dharma ini ya. Nah, di sekolahan itu tidak ada kewajiban untuk meneliti ya. Jadi di sekolahan itu para guru tidak dituntut ya, tidak wajib itu melakukan penelitian. Jadi sekolahan itu tidak wajib melaksanakan penelitian ya. Yang wajib itu adalah pendidikan dan pengajaran ya, atau pengajaran dan pendidikan. Tetapi kalau di perguruan tinggi itu justru dharma yang pertama itu adalah penelitian ya. Nah, singkatnya penelitian itu untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru begitu ya. Kalau publikasi ilmiah untuk mengumumkan hasil penelitian kepada publik. Kalau pendidikan untuk menghasilkan manusia baru yang berilmu pengetahuan dan berteknologi gitu ya. Kalau pengabdian kepada masyarakat untuk mengintegrasikan keilmuan dalam kehidupan gitu ya. Jadi nanti hasil-hasil penelitian di perguruan tinggi itu harus diumumkan, harus dipublikasikan melalui jurnal-jurnal ilmiah ya. Lalu hasil penelitian itu juga harus menjadi bahan ajar di perguruan tinggi. Jadi pembelajaran di perguruan tinggi itu harus mengajarkan ya ilmu pengetahuan yang terbaru gitu ya. Nah, lalu hasil penelitian itu juga harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, ketika diterapkan,
nanti mungkin akan kelihatan, oh masih ada kekurangan, oh masih ada celah, oh ternyata belum efektif ya hasil teknologi yang dihasilkan dari penelitian itu, sehingga perlu perbaikan, sehingga perlu penelitian lebih lanjut, dan seterusnya. Sehingga mendorong untuk kita meneliti kembali. Nah, jadi muter lagi gitu ya. Jadi begitu diterapkan, oh ternyata masih ada celah, masih ada kekurangan, diteliti kembali, dikembangkan lebih lanjut, lalu dipublikasikan, lalu diajarkan, lalu diterapkan kembali, lalu dievaluasi, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi daur kehidupan perguruan tinggi itu gambarannya seperti ini ya. Jadi maka perguruan tinggi yang hidup itu adalah perguruan tinggi yang daur ini berjalan terus begitu ya. Jadi kalau ada perguruan tinggi yang tidak melaksanakan penelitian, baik dosen maupun mahasiswanya, ya, jadi perguruan tinggi ini hanya kuliah saja, nggak ada penelitiannya, berarti tidak bisa disebut sebagai perguruan tinggi. Tapi itu sama persis dengan sekolahan, gitu ya. Nah, ini posisinya sehingga jelas para dosen, para mahasiswa itu punya kewajiban, punya dharma untuk melakukan penelitian. Ya. Jadi kalau mahasiswa, kalau S1 punya kewajiban skripsi, kalau S2 punya kewajiban tesis, kalau S3 punya kewajiban disertasi. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti 1 semester ke depan kita akan berlatih untuk menjadi seorang peneliti ya. Jadi nanti kita akan latihan menulis, ya. Kita akan latihan presentasi, hasil proposal kita dan seterusnya ya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Halo? Setuju, Pak. Setuju, baik. Jadi nanti karena kita akan banyak bersinggungan dengan aktivitas menulis, saya ingin menampilkan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi berkarya tulis itu 10% tinta, 90% cinta ya. Jadi nanti kalau ada mahasiswa yang nggak bisa menghasilkan karya tulis atau gagal menghasilkan karya tulis atau males menghasilkan karya tulis dengan beralasan nggak punya laptop atau beralasan nggak punya akses internet yang baik atau beralasan ini itu dan seterusnya, itu adalah alasan-alasan kecil ya Bapak Ibu ya. Itu adalah alasan-alasan tinta ya, fasilitas gitu ya. Kalau kita beralasan karena itu, maka bagaimana dengan para ulama terdahulu yang waktu itu belum ada laptop, belum ada internet, bahkan belum ada kertas yang bagus, alat tulis yang bagus, tapi para ulama menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Betul nggak Bapak Ibu? Kitab-kitab yang tidak sedikit jumlahnya dan tidak tipis halamannya, besar-besar. Ulama terdahulu belum ada laptop, belum ada internet, belum ada alat tulis yang bagus. Maka nanti kita nggak boleh beralasan gagal menghasilkan karya tulis hanya karena laptop rusak, ya, internetnya nggak bagus dan seterusnya. Itu alasan kecil. Sejatinya ada alasan yang lebih besar. Jadi kalau kita nggak berkarya tulis, itu biasanya bukan karena alasan tinta, tapi lebih pada alasan cinta, gitu ya. Jadi para ulama terdahulu itu, kalau bukan karena cinta yang luar biasa kepada para sahabatnya, para generasi penerusnya, ya, mereka sangat paham bahwa ilmu ini harus diteruskan, ilmu ini harus disebarluaskan, ilmu ini harus bermanfaat dan seterusnya, ya. Maka para ulama itu dengan cinta yang luar biasa itu merelakan dirinya bermalam-malam, bersusah payah, bercapek-capek ya, menghasilkan karya tulis. Nah, kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibesarkan cintanya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang lalu dengan cinta itu kita bisa bersemangat untuk menghasilkan karya tulis ya. Jadi nanti niatnya Bapak Ibu, kalau kita nulis tesis itu niatnya apa Bapak Ibu? Bukan karena ini kewajiban supaya kita lulus magister kan? Itu kecil kan Bapak Ibu ya? Itu kecil banget kan? Itu sederhana kan? Dan juga bukan beralasan kalau kita nanti menerbitkan artikel di jurnal dengan tujuan untuk kenaikan pangkat ya. Mungkin itu alasan yang atau tujuan yang terlalu sederhana sekali ya. Terlalu kecil lah ya. Kita niati, kita berkarya tulis itu adalah untuk menyebarluaskan ilmu ya. Untuk supaya ilmu ini bisa diwarisi, dimanfaatkan ya, diterapkan dan seterusnya ya. Yang dengan ilmu itu, yang dengan ilmu yang terus mengalir itu menjadi aliran kebaikan untuk kita. Jadi nanti niatnya kalau kita publikasi ilmiah bukan gaya-gayaan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nulis tesis juga bukan gaya-gayaan, tapi kita niati nanti tulisan kita itu ada manfaatnya gitu ya. Kalau kita niati begitu,
biasanya nanti kita nulis tesis itu dimudahkan gitu ya, diberi jalan-jalan kemudahan gitu ya. Nah, baik, saya mulai masuk ke sini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini pertemuan kita hari ini. Jadi satu slide ini ya. Jadi satu slide ini adalah bahan untuk kuliah kita diskusi pada hari ini, yaitu ini sebagai sebuah pengantar. Kita bicara penelitian dulu secara umum, dan saya biasanya mengkampanyekan ke para mahasiswa itu, penelitian itu adalah sebuah seni mempertemukan tiga dunia. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Seni mempertemukan tiga dunia. Ya. Dunia apa saja itu ya? Yaitu yang pertama the real world ya. Atau dunia nyata, atau dunia realitas, atau dunia kenyataan gitu ya. Istilah-istilahnya sama ya. Jadi dunia yang pertama itu dunia kenyataan atau dunia realitas atau dunia empirik, sama saja ya. Istilah-istilah itu sepadan ya. Dunia yang kedua adalah the learner's mind. Dunia pikiran kita, pikiran peneliti ya. Jadi dunia pikiran ya. Yang dimaksud adalah pikiran kita, para peneliti, para pembelajar ya. Nah, dunia ketiga adalah body of knowledge, bangunan ilmu pengetahuan atau dunia ilmu pengetahuan atau dunia teoritik begitu ya. Dunia teoritik. Jadi penelitian kita itu pasti berkaitan dengan tiga dunia ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika nulis di bab 1, nulis di bab 2, nulis di bab 4 ya, itu pasti nggak lepas dengan tiga dunia ini ya. Jadi nanti dunia yang pertama ya, itu ya dunia yang menyajikan masalah atau fenomena yang ada di sekitar kita ya. Jadi untuk bisa melihat ini kita perlu jalan-jalan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu mengamati, mendengarkan ya, untuk melihat dunia realitas ya. Jadi bisa jadi kita melihat dunia realitas itu langsung terjun ke lapangan, langsung mengamati dengan mata kepala sendiri. Bisa jadi kita melihat realitas itu dari laporan hasil survei atau laporan hasil penelitian orang ya. Jadi tidak tidak kita amati secara langsung sendiri ya. Jadi ini dunia yang pertama ya. Jadi dunia kenyataan. Jadi bisa jadi kita mengamati di lingkungan kita sendiri yang paling dekat, di sekolah kita ya, atau di lingkungan kita, kita pernah melihat ada fenomena apa atau ada permasalahan apa ya. Yang dengan pengamatan itu kita nanti lalu bisa pikiran kita bisa bertanya, begitu ya. Jadi orang yang sama ditempatkan atau diterjunkan di lapangan yang sama, melihat realitas yang sama, itu nanti dia bisa eh, menghasilkan penglihatan yang berbeda, gitu ya. Hasil pengamatannya bisa berbeda. Jadi
Baik, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Eh, jadi batuk sejak 2 hari ini Bapak Ibu ya, mohon maaf. Baik, mungkin saya nggak perlu terlalu kencang ya Bapak Ibu ya, biar nanti nggak memicu batuk ya. Baik, orang yang sama ya, ada 2 orang yang sama, diterjunkan di lapangan yang sama, dia melihat realitas yang sama, nanti hasil pengamatannya bisa berbeda gitu ya. Jadi bisa jadi ada satu orang yang mudah menemukan suatu permasalahan, ada orang yang sulit menemukan suatu permasalahan ya. Jadi nanti mungkin kalau sudah di semester 3 ya, itu ada mahasiswa yang sudah nemu masalah, ada mahasiswa yang belum juga nemu masalah gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya di sekitarnya banyak sih permasalahan, tapi dia tidak bisa menangkap adanya suatu masalah itu ya. Nah, biasanya itu karena apa Bapak Ibu? Ada orang yang mudah menemukan atau melihat adanya suatu masalah, ada orang yang sulit untuk menemukan atau melihat adanya suatu masalah. Biasanya itu bergantung apa Bapak Ibu? Biasanya itu bergantung apa? Mungkin banyak hal ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, singkatnya begini Bapak Ibu, gambarannya ya. Jutaan orang sudah biasa melihat apel jatuh, tapi hanya Newton yang bertanya mengapa. Ya. Jadi jutaan orang sudah biasa melihat apel jatuh, tapi hanya Newton yang bertanya mengapa. Tahu Newton ya Bapak Ibu ya, seorang fisikawan ya. Jadi Newton itu ketika melihat apel jatuh, dia pikirannya itu bertanya begini, kenapa ya apel itu kok jatuh dari atas ke bawah, gitu ya. Jadi dari tangkainya ke tanah, ke bumi, dari atas ke bawah. Kenapa setelah lepas dari tangganya itu tidak melayang atau naik ke atas, begitu ya. Kenapa kok jatuhnya itu ke bawah? Nah, jutaan orang sudah biasa melihat apel jatuh. Jadi orang biasa melihat apel jatuh. Jadi menganggap itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar, gitu ya, nggak aneh, tidak ada sesuatu yang dipertanyakan. Tapi Newton itu bertanya, kenapa ya apel itu kok jatuh dari atas ke bawah? Lalu dari pertanyaannya itu dia lalu bereksperimen, ya, dia beruji coba, benda dilempar, dilempar lebih tinggi lagi, dilempar lebih tinggi lagi, lalu dicatat waktu sampai dia benda itu jatuh ke tanah, dicatat, dia mencatat hasil eksperimennya, dia menganalisis hasil eksperimennya, sampai kemudian dia menemukan sebuah kesimpulan yang hari ini kita sebut sebagai hukum apa Bapak Ibu? Hukum gravitasi. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi temuan Newton tentang hukum gravitasi itu bermula dari dia melihat apel jatuh. Ya. Jadi apel jatuh. Jadi ketika dia melihat apel jatuh, lalu pikirannya bertanya. Jadi apel jatuh itu dunia realitas ya Bapak Ibu ya, dunia kenyataan ya. Dia melihat apel jatuh. Lalu dunia kedua, pikiran dia bertanya, kenapa ya kok apel itu jatuh dari atas ke bawah? Ya. Lalu dia harus membaca teori-teori yang sudah pernah ada, gitu ya, untuk nanti melengkapi hasil eksperimennya. Ya, dia melihat literatur, membaca referensi. Apakah sudah pernah ada ilmuwan yang mencari jawaban tentang ini? Kan gitu kan ya? Itu dunia ketiga ya. Jadi apakah sudah pernah ada riset tentang hal ini? Oh belum ternyata. Maka lalu Newton meneliti itu, begitu ya. Jadi 3 hal ini berkaitan ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari dia melihat realitas, lalu pikirannya bertanya, lalu itu menuntut dia untuk membaca referensi atau meninjau literatur. Apakah sudah pernah ada riset-riset sebelumnya tentang ini ya? Apakah ada teori-teori yang bisa menjelaskan, yang mendukung, yang nanti bisa dipakai untuk menjelaskan tentang hal ini ya? Jadi lalu dia berarti dia harus baca-baca literatur yang ada gitu ya, untuk nanti bisa melengkapi menjelaskan hasil eksperimennya gitu ya. Nah, seperti itu gambaran tentang kegiatan penelitian ya Bapak Ibu. Jadi penelitian itu ya seni mempertemukan 3 dunia itu ya. Jadi mempertemukan itu maksudnya adalah ya bagaimana kita bisa menjelaskan realitas itu ya dengan berbekal pikiran-pikiran kritis kita ya, dan juga dengan bekal teori-teori yang sudah pernah ada ya, dan dengan data-data yang kita miliki, lalu itu bisa menjelaskan masalah yang kita
angkat itu ya. Nah, nanti bisa jadi kawan-kawan itu baik PMI maupun MPI ya, MPI maupun PAI itu bisa jadi mengangkat realitas yang mungkin menurut banyak orang itu sesuatu yang biasa gitu ya. Tetapi karena kita punya ketajaman penglihatan ya, pengamatan, lalu kita bisa menangkap atau bisa mengajukan pertanyaan penting yang itu untuk kita jawab gitu ya. Jadi kesimpulan Newton tentang gravitasi tadi itu hanya berlaku untuk apel ataukah itu berlaku untuk semua benda, Bapak Ibu? Temuan Newton tentang hukum gravitasi itu berlaku untuk semua benda ataukah hanya berlaku untuk apel? Semua Benda. Semua benda ya. Jadi apel tadi itu hanya sebagai pintu masuknya, begitu kan ya? Jadi apel itu hanya sebagai pintu masuk, itu yang diamati ya. Tetapi pertanyaan dia sebenarnya umum. Apakah secara umum benda seperti itu? Kan begitu ya? Jadi pertanyaan dia itu, penelitiannya dia itu bukan hanya untuk menjelaskan tentang apel, tapi untuk kesimpulannya berlaku untuk semua benda ya. Jadi apel itu hanya sebagai pintu masuknya gitu ya. Nah, bisa jadi nanti kawan-kawan penelitian kita itu begitu ya. Pintu masuknya bisa saja di ruang kelas kita masing-masing, di kelas kita sendiri. Tetapi sebenarnya yang kita teliti itu nanti kesimpulannya untuk secara umum, kan begitu ya. Misalnya begini, di kelas Bapak Ibu ya, misalnya kelasnya Bu Erma ya. Misalnya di kelasnya Bu Erma ini ngajar ya sebagai guru di kelas. Itu di kelas itu ada perundungan, ada kasus perundungan ya. Ada anak yang melakukan perundungan ya. Hanya kasuistik lah ya. Jadi anak ini anak yang sering jahil ya ke teman-temannya. Hanya satu anak sih ya. Hanya satu anak ya. Lalu begitu ditelusuri ya, diamati lebih dalam. Ini belum penelitian betulan ya, tapi baru pendalaman realitas ya. Siapa sih anak ini? Oh, anak ini tuh ternyata adalah dari orang tua yang terdidik sebenarnya. Pendidikannya bagus. Bapaknya ya S1, ibunya juga S1. Oh, sepertinya ini bukan faktor pendidikan, kan gitu ya. Diamati lagi, oh ternyata bapaknya sibuk, ibunya juga sibuk. Misalnya begitu ya. Jadi lalu kita berhipotesa nih, bisa membuat dugaan. Apakah faktor kesibukan orang tua ini ya yang menjadi penyebab terjadinya anak seperti ini? Misalnya begitu ya. Nah, jadi anak yang diamati oleh Bu Erma di dalam kelas itu hanya sebagai pintu masuk, itu yang dia lihat. Tapi sebenarnya dia teliti umum ya. Apakah secara umum anak-anak yang orang tuanya terlalu sibuk itu pada akhirnya menyebabkan anaknya begini. Nah, pertanyaan itu kan nanti jawabannya bisa berlaku umum. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya. Jadi anak yang tadi itu hanya sebagai pintu masuk saja, sebagai inspirasi kita untuk menemukan sebuah fenomena yang menarik ya. Tetapi kita ingin menjawab permasalahan yang umum begitu ya. Jadi pikiran kita bertanya, apakah itu faktor penyebabnya? Jadi pertanyaan kita begitu. Jadi setelah kita melihat realitas ada anak begitu, lalu pikiran kita bertanya, ya dunia pikiran kita bertanya, kita merenung apa ya yang menyebabkan itu? Apakah faktor kesibukan yang menyebabkan itu? Ya. Lalu jangan langsung memutuskan itu yang akan diteliti, tapi kita meninjau literatur. Apakah belum pernah ada literatur atau riset terdahulu yang meneliti tentang hal ini? Jangan-jangan sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang ini. Kita tinjau literatur, ya. Kita tinjau literatur. Oh, ada sih orang yang meneliti ini, tapi sebagian besar dia fokus pada ini. Belum ada yang fokus pada ini. Sehingga penelitian saya ini bedanya adalah ini lebih menekankan pada ini. Nah, begitu tuh Bapak Ibu ya. Jadi riset itu nanti polanya begitu ya. Jadi ini hanya sebagai pengantar. Nanti selebihnya kita akan langsung diskusinya personal Bapak Ibu ya. Saya langsung menuju ke orang, punya rencana apa, punya pengalaman apa, punya hasil pengamatan apa. Lalu kita diskusi, lalu nanti bagian mana yang lalu menjadi penting untuk kita seriusi menjadi tesis kita. Nah, kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Jadi menurut saya pengantarnya cukup ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira kita sudah bisa melihat riset itu ya kayak begini polanya, modelnya. Jadi nanti setiap pertemuan kita akan banyak diskusi, langsung mengarah ke rencana tesisnya masing-masing ya. Baik, saya stop dulu sampai